Selamat sore, selamat datang di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai bareng foodies yang tentunya menghadirkan narasumber yang inspiratif di bidangnya. Tentunya didedikasikan untuk semua foodpreneurs di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ganis yang akan memandu host IG Live hari ini. Kali ini tentunya saya nggak akan sendirian karena saya akan ditemenin sama salah satu brand owner kue artistik di Kota Bandung yang saat ini lagi hangat-hangatnya banget nih teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini kita bakal bahas juga nih perjalanan bisnisnya, terus mulai ide awalnya tuh gimana, tantangan bisnisnya, strategi dia menghadapi bisnis bakery dan kue yang hari ini semakin hari semakin pesat gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Teman-teman simak, tetap mencatat juga kalau misalnya ada pertanyaan nanti sampaikan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang hari ini nonton, saya juga bakal bagi-bagi voucher belajar ya untuk kelas sekolah pengusaha kuliner batch ke-10. Spesial teman-teman yang nonton live pagi hari ini akan dapat bonus e-course Startup Ide Bisnis Kuliner yang akan ada harga spesial juga di akhir. Oke teman-teman. Sebelum kita mulai, saya juga akan mengenalkan sedikit nih tentang Foodies. Jadi Foodies itu adalah tempat belajar bisnis dan juga pelatihan di industri kuliner dengan visi changing people's life through F&B education. Nah, yang belum gabung, yuk gabung dengan lebih dari 100.000 member teman-teman foodpreneur yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Teman-teman juga yang bisa mendapatkan update terkini ya seputar bisnis kuliner itu di channelnya Telegram Foodies itu di t.me/foodiz ID, dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube Foodies yang dimana ada 1.000 lebih video edukasi kuliner yang teman-teman bisa nonton secara gratis. Oke teman-teman, sebelum saya undang narasumbernya, teman-teman boleh nih absen dulu kira-kira dari kota apa, bisnisnya apa, boleh teman-teman sapa-sapa teman-teman yang sudah gabung hari ini. Bentar ya teman-teman ya, saya coba invite dulu narasumbernya ya. Bentar ya. Halo Kakak Faisal. Sebentar ya teman-teman ya. Wah. Oke, ada Kak Anita dari Surabaya yang geprek. Wah, halo Kak Anita. Kak Aniwatinita. Ada Kak Rafa Kek Cirebon. Hadir Eva. Oh, halo Kak Eva dari Cirebon. Ada Kak Nadine Febri. Wah, dari Pekanbaru. Kak Nisa juga dari Bandung. Wah, Cianjur juga. Halo-halo semuanya. Oke, teman-teman udah hadir nih kakak narasumber kita hari ini. Sebentar, boleh. Wah, ada Kak Murlina Zulfa dari Soreang, Pempek Pop Toy. Teman-teman ada yang dari Soreang juga mungkin. Nah, ini. Halo Kak Nonon. Halo. Oke, Kak Nonon. Welcome to Foodies on Sharing. Teman-teman semua, ini Kak Nonon, owner dari Bani Cake Art. Jadi, Bani Cake Art itu adalah bisnis kue asal Bandung yang dikenal dengan karya-karyanya yang artistik, estetik, dan juga pastinya menggugah selera banget ya. Kalau teman-teman lihat IG-nya langsung nih, unik-unik banget teman-teman untuk desain-desainnya. Boleh nanti cek-cek setelah nonton ini, kita cek-cek juga ya IG-nya Kak Bani Cake Art. Nah, kalau kita lihat tuh pasti kita mikir, ini bisa dimakan gak ya makanannya, karena saking uniknya gitu desain-desainnya. Nah, untuk Kanonon sendiri ini kita bakal bahas bareng tentang kunci sukses bisnis kue artistik, strategi Bani Cake Art di dunia kuliner kreatif gitu. Nah, kita bakal bahas tuntas perjalanan Bani Cake Art dari bisnis rumahan yang awalnya cuma made by order ya Kanonon ya, sampai sekarang punya kafe di Kota Bandung. Lalu gimana cara Kanonon mengkomunikasikan unique selling proposition-nya, lalu trik jitu bertahan di dunia kue yang Kanonon sekarang makin banyak saingannya, makin tumbuhnya makin pesat, makin unik-unik juga. Nah, itu gimana cara Kanonon bisa menarik hati pelanggannya gitu. Kita bakal bahas itu hari ini. Jadi buat teman-teman stay tune ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan nanti boleh di-share aja di kolom komentar atau di kolom Q&A ya teman-teman ya. Oke deh kalau gitu. Teman-teman jangan lupa nanti follow juga IG-nya Foodies di Foodies Radi dan juga IG-nya Kak Nonon di Bani Cake Art. Oke Kak Nonon. Kak Nonon, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, boleh nih perkenalkan diri dulu Kak Nonon saat ini mungkin lagi sibuk apa? Halo. Halo Kak Nonon. Aku Nonon. Aku lagi sibuk apa ya? Sibuk kerja tentunya. Terus baking sama meditasi, 3 itu.
saling gitu. Jadi itu fokusnya, melengkapi. wah keren-keren aja kakak. Selain bisnis juga ada kerja kantoran juga gitu ya kak? Bukan, bukan, bukan. Kerja aku sendiri. Aku ada kerja di cetak, cetak mencetak gitu. Hmm, Karena kan background hmm, aku graphic design, jadi hmm. aku ada cetakan kerjaan cetakan juga selain baking gitu. Jadi Oke, kerja baking dan meditasi keren. tiga itu. Jadi tiga bisnisnya juga ada dua, ada yang percetakan, ada juga yang kafe ya kak ya? Iya. Oke, oke, oke. Oke, Kak Nonon boleh cerita sedikit nih Kak, journey-nya Kak Nonon nih ketika bangun bisnis, mungkin dari yang percetakan sampai akhirnya memutuskan bikin produk kue made by order sampai akhirnya saya mau buka bisnis kafe gitu gimana sih Kak journey-nya? Jerninya panjang banget. Boleh Eh, Kak, share-share aja Kak, no, gak no, apa-apa, no. kita siap mendengarkan. Kalau journey aku kerja itu panjang, tapi kalau Hmm? journey di kue itu baru sebentar, pendek. Hmm, Karena hmm, kalau yang tahu aku dari kecil, aku tuh nggak pernah masuk ke dapur. hmm, Dari kecil sekolah, terus ke universitas, sampai kerja pun aku selalu berhubungan dengan kertas. Karena hmm, aku kan hmm, backgroundnya graphic designer tuh. hmm, hmm, Jadi aku nggak pernah ke dapur. Nah baru COVID, nah di situ aku ada iseng-iseng tuh di Instagram ngecek. Di situ aku ketemu satu baker dari Malaysia yang bagus-bagus. Dia bisa ngelukis di atas kue. Nah dari situ hmm, aku hmm. mencari tahu, udah gitu merealisasikan gitu. Keren, keren, keren. Jadi kalian berarti berpartner juga ya sama yang dari Malaysia? Oh enggak, aku sendiri. Belajar aja gitu Jadi Kak? aku autodidak sendiri, aku belajar sendiri, Oke. search YouTube, belajar sendiri, ngulik sendiri, sampai nggak tidur-tidur gitu. Keren, keren, keren Kak. Sampai nggak tidur-tidur ya. Jadi aku cari tahu sendiri, sampai menciptakan sendiri. Mungkin tahun 2021 ya, mulai Hmm, kalau di kue gitu. hmm. Mm-mm. Oke, oke Kak. Nah, kenapa sih Kak Nonon kepikirannya itu dari niche-nya itu niche yang kue artistik itu kan sebenarnya agak susah ya Kak ya, kadang nggak semua orang bisa juga gitu kan. Paling kalau buat tim juga kan susah ya Kak. Kalau misalnya apa mau Susah, tim susah. iya susah gitu. Nah, kalau sendiri, nah itu kira-kira Kak kenapa sih kayak fokusnya tuh pengen yang bisnis visually appealing gitu. Itu gimana Kak? Kenapa Kak? Mungkin buat kuenya mudah ya, semua orang bisa Mm-mm, buat mm-mm. kuenya, tapi ngedekornya Iya, susah ya. betul, betul. Karena background aku yaitu balik lagi desain. Tapi aku juga ada fine art juga. Aku bisa ngelukis, painting. Jadi Mm-mm, emang dari dulu seperti itu kerjaan aku gitu. Terus karena di dunia percetakan itu tingkat stresnya tinggi banget. Jadi eh apa ya, demand-nya tinggi. mm-mm. Terus pokoknya tingkat stresnya tinggi banget deh. Setelah menemukan ini kue, ternyata relaxing sekali gitu, terus menyenangkan. Jadi aku nggak marah-marah lagi, nggak sering marah-marah. Wah, menemukan passion baru gitu ya, baik Menemukan kayak. passion baru yang tingkat kestresannya itu minim, terus Mm-mm, aku sendiri juga bisa healing dari situ gitu. mm-mm. Ntar aku bisa Jadi itu ceritain kenapa aku bisa bilang bahwa bisnis itu tuh bisa healing juga. oke, oke. Siap, Kak. Nanti kita bahas Hmm, lebih dalam kenapa tuh, hmm, Kak, gitu ya. yeah. Oke, mungkin berarti saat ini unique selling proposition Kakak berarti dari ini ya, Kak ya, dari made by order itu ya, Kak ya, yang bikin beda dari bisnis kue yang lain. Eh, yang ya betul, yang itu tuh yang lukis di atas kue, Hmm? lukis wajah, portrait, Fokus wajah berarti ya, Kak ya. fokus wajah, ya itu belum ada orang yang bisa. Betul, betul, Kak. Jarang banget kita lihat teman-teman juga jarang banget yang bisa Mungkin lukis wajah gitu ya iya di ya, kue. wajah di kue Bener-bener, Kak. 3D 3D kayaknya lagi belum ya. ada yang bisa. Keren, keren banget. Belum ada yang bisa. Pas saya nemu juga pas lihat-lihat IG-nya Benika kan, wah ini unik banget, ini jarang banget ya lihat kayak gini Hmm. bisnisnya. Keren Hmm. banget kan Anon. Keren. Nah kira-kira nih filosofinya apa sih Kak? Kakak kenapa namanya Benny Cake Art? Itu apakah dari dulu ketika Kakak mulai bisnis banget, mulai bisnis kue yang itu atau baru nama kafe aja nih Kak Benny Cake Art itu? Oh enggak, bisnis waktu pertama aku kayaknya macam-macam ya namanya. Itu Bani itu karena kayaknya aku sempat juga waktu itu buat live Hmm? sendiri menjelaskan kenapa Bani. Itu karena 4 tahun lalu adik aku kan kecelakaan, terus Hmm. meninggal. Nama adik aku tuh Rani, dipanggil Ani. Aku suka manggil dia Bani, Bani nih. Hmm. Jadi untuk mengingat dia aja aku seneng pakai nama itu. Dan lagian nama Bani itu kalau di cek di Google artinya bisa macam-macam. Aku seneng yang artinya itu bisa macam-macam. Di secara Apa Muslim aja tuh Kak? ada, di Hindu ada.
di Buddhism ada. Artinya pokoknya bagus aja. Ya. Silahkan Jadi cek benar-benar sangat di meaningful Google. banget ya kak. Ya, Meaningful banget betul. buat kakak dan keluarga Tapi kakak kalau juga buat, berarti ya ini. iya, jadi kalau buat aku, itu kan arti buat di dictionary aku, itu kan Bani is my sister gitu. Adik aku. Oke kak. Walaupun belakangnya pak memorial gitu ya, buat adiknya kakak gitu ya kak. Iya. Nah oke deh kak. Lanjut ya kak. Mungkin Iya. untuk yang pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk caranya Bani Cake Art nih kan saat ini kue itu banyak ya kak ya, dan juga mungkin belum banyak yang tahu nih tentang Bani Cake Art. Nah itu gimana sih cara kakak untuk mengkomunikasikan brand dan produknya Bani Cake Art ke teman-teman dan ke masyarakat gitu kak? Cara masarinya. Cara komunikasiin bahwa ini produknya gitu, kayak ini juga bisnis saya gitu, itu gimana kak? Cara kakak dari awal mungkin mulai Dari promosi awal, itu gimana caranya? dari awal Ketika pastinya, bangun bisnis? dari awal itu pasti dari teman dekat, keluarga dekat, itu pasti mereka yang support aku. Jadi mereka, ya walaupun di awal-awal itu pasti banyak errornya ya, tapi mereka itu nggak yang, ya nggak komplain terlalu banyak gitu, karena aku juga masih permulaan, makanya orang itu nggak mungkin bisa maju tanpa ada kesalahan. Jadi start dari keluarga dekat dan teman-teman dekat dulu. Dari Jadi situ mouth to baru, mouth dulu ya kak? ya, dari situ, dari keluarga dekat dulu, baru keluar sambil aku juga sendiri belajar gitu loh. Berarti dari awal belum mulai pakai Instagram ya kak? Belum sosmed gitu, udah aktif atau belum kak? Ada. Sosmed itu aku build dari awal sampai sekarang pun. Sosmed aku itu organik. Aku belum pernah beli follower. Jadi asli itu organik, itu susah banget. Coba 4 tahun followernya masih segitu. Tapi keren sih kak. Berarti kakak belum pakai KOL juga ya kak? Atau gimana? Belum. Aku agak gaptek nih. Aku cuma bisa ngedesain. Maksudnya aku untuk ngedesain oke. Jadi aku bisa upload desain aku sendiri di Instagram. Jadi follower itu based on ya yang mereka, setelah mereka order terus mereka follow kayak gitu-gitu. Jadi itu asli organik banget. Berarti kakak benar perjuangannya dari nol Dari banget. nol banget Pure ya ya. kak, organik, tanpa ads, tanpa KOL, wah keren banget. Gimana gebiarnya nih kak, kok kakak nanti coba ads sama coba KOL kak? Nanti makin gede Mungkin aku juga. harus coba ya, aku harus coba. Iya boleh kak. Itu salah satu cara yang paling ampuh kayaknya buat marketing Iya saat ini mungkin. kak. Iya. Oke, berarti kalau gitu kak, nah berarti kalau misalnya gimana sih cara kakak itu bisa, kan sekarang mau tuh nih kak. Nah kalau misalnya untuk buat pelanggannya kakak nih, gimana biar bisa mereka repeat order, terus bisa ngasih rekomendasi, itu gimana cara kakak biar kayak bikin orang-orang tuh pengen beli lagi, pengen ini bikin orang tuh pengen posting gitu tuh gimana caranya kak? Karena kan kalau aku itu kan kerja sendiri. Aku kan kerja sendiri. Turun tangan sendiri dari nol sampai akhir gitu. Jadi aku bisa sendiri. Makanya aku eksekusi sendiri, QC sendiri. Jadi udah pasti barang yang aku kasih ke konsumen itu udah pasti bagus gitu. Maksudnya dengan di luar dari itu udah pasti ya materi, kualitas kakak juga. kualitas cake-nya sendiri pun bagus, terus hasilnya juga bagus, semuanya bagus. Aku QC sendiri, karena aku kerja sendiri, benar-benar aku kerja sendiri. Gitu. Sekarang juga kak, setelah buka cafe juga masih sendiri kak? Masih sendiri. Wah, keren. Semuanya masih aku kerjain sendiri. Keren. Aku ada helper sih, helper. Mereka ngerjain yang kecil-kecil gitu, yang misalkan yang motong, kalau enggak nyuci, kayak gitu-gitu. Tapi kalau buat kuehnya, ngerakit kuehnya, aku masih sendiri semua. Wah, keren. Itu kakak kalau untuk di cafe sendiri itu kakak tiap hari kak? Tiap hari. Wah, keren. Makanya kalau misalnya ada bentrok ini, bentrok apa? Gimana kak? Bentrok kalau apa? ada bentrok, ada pesanan online, ada pesanan yang made by order gitu, yang itu bisa kok. apa kak? Gimana? Itu bisa. Karena kan aku masih skalanya kecil ya. Kafe aku kan kecil, aku bukan kafe besar. Aku kan tapi kecil. Kafenya juga udah di lokasi strategis di kota Bandung gitu kak. Iya, tapi aku suka yang kecil. Makanya kenapa aku buat seperti ini itu agar aku bisa handle, maksudnya aku masih dalam handle aku punya gitu loh. Iya. Aku masih ke handle kok. Kalau misalkan custom, even kalau ada custom sehari 5 pun aku masih bisa ke handle sendiri. Keren. Berarti kalau untuk jadi waitersnya, kasirnya semua kakak handle sendiri juga? Oh enggak. Ada yang waiter bantu? Ada ya. Kalau jadi waiter aku nggak bisa kerja dong. Iya. Terlalu banyak ya kak untuk dihandle sendiri ya kak? Iya. Jadi untuk produksinya aku masih sendiri. Oke, berarti
tantangan apa nih kak yang paling besar gitu ya kakak hadapi ketika kakak handle ini semua sendirian, yang kakak paling berat gitu, kira-kira apa tuh kak? Apa ya? Enggak sih, aku seneng. Seneng Enggak loh. nggak kak? Enjoy ternyata, wah enjoy banget Iya, iya, gitu. iya. Ngerjain ini cake ini tuh cake industri itu seneng banget, sangat menyenangkan. Bener. Kira-kira apa sih kak proses yang kakak paling seneng itu? Apakah ketika riset riset menunya, ketika riset bahan Of bakunya, atau apa kak of kira-kira? course kalau memulai itu susah ya. Mm-mm. Maksudnya untuk menemukan sesuatu sampai oh ini paten ini udah pasti yang terbaik gitu, itu emang susah. Tapi itu fun. Hmm. Apalagi kalau memang udah dapet, karena fun itu, makanya aku kerjain terus. Aku kan orangnya ngulik Hmm. sampai dapet gitu, sampai Hmm. bisa sampai nggak tidur pun ya sudah oke gitu. Sampai Hajar kalau aja sudah gitu ya kak. dapet, hajar saja. Tapi kalau udah dapet, terus klien suka, itu aku wah seneng banget, nggak usah dibayar juga oke. Kayak klien happy dapat dapat apa dia ada cake aku itu mereka tuh selalu oh cake-nya bagus ya gitu. Kayak wah puas banget. Itu tuh happy gitu di otak. Ternyata kalau bisnisnya dari passion itu ternyata semenyenangkan itu ya kak ya. Jadi kayak Iya, benar-benar gak berasa tantangan apapun gak berasa gitu ternyata kak. nggak berasa ya. Gak bikin mundur ya kak ya, tetap maju terus. Tetap maju terus. Oke kak, nah pengen tahu nih kak, kira-kira pertimbangannya kakak nih, kan awalnya dari bisnis kecil banget, produksi kecil, made by order, nah akhirnya aku memutuskan membuka kafe. Nah itu kira-kira pertimbangan awalnya kakak apa kak? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Kira-kira ini mau coba gitu, mau apa kamu kira-kira mau coba buka kafe di Bandung atau gimana kak? Atau pengen biar masyarakat makin kenal Bani Cake Art, atau pengen Oh semua enggak, orang tuh kenal enggak. Mau masakannya nyoba, apa bikinan enggak. aku gitu. Mau nyobain aja sih. Tapi Nyobain. gimana kak? Kalau boleh tahu kakak sejak bukan kabar kafe itu kira-kira dari tahun berapa kak? Baru baru kayaknya udah 1 tahun ya sekarang. Juni or Juni tahun lalu. Baru Iya, setahun ya kak ya? baru. Dan itu Wah, juga keren keren. baru nyoba. Oke, oke. Baru nyoba. Nah itu gimana kak? Ketika kakak awal bikin bisnis, kalau kakak mungkin belum ada pengetahuan gitu ya, info cara bikin apa bikin kafe kecil itu gimana? Itu kakak kira-kira apa tuh persiapannya harus step by stepnya yang harus kakak lakukan untuk bisa buka kafe sekarang ini gitu? Eh kan aku start dari kecil. Mm-mm. Jadi pertama mulai juga kecil dulu, sedikit dulu, udah dari situ belajar keseharian itu belajar ongoing itu go by the flow gitu. Mm-mm. Belajar jadi nanti nambah atau ada yang harus dikurangin atau ada yang harus diganti, diimprove Mm-mm. itu dari belajar aja langsung. Belajar praktek. Langsung langsung praktek Iya, ya kak ya? makanya kafe aku Bani Mm-mm. ini nggak besar. Mm. Oh gitu. Terus Kalau gitu berarti kak, maksudnya nggak besar begitu aku juga nggak yang memviralkan mm-mm. karena nggak mungkin ya kalau misalkan aku masih ngerjain sendiri terus orang ngantri Mm-mm. banyak ngantri aku nggak mungkin bisa ngeladenin satu-satu Iya gitu. iya. Perlu bantuan tim ya kak ya. Udah mulai ke build tim juga. Iya, iya, Kalau nanti iya. makin besar. Terus Mm-mm. Oke. produk aku juga nggak bisa diviralkan. Iya, karena benar-benar Yang ngelukis personal touch di banget ya kak. ngelukis di atas cake kan belum ada yang bisa. Kalau orang produk viral itu kan satu produk viral Banyak. itu kan banyak orang semua bisa buat kan. Kalau yang aku kan Mm. nggak ada yang bisa buat. Gimana cara viralnya? Oke oke oke. Nah Gitu berarti kan? ini kak, sekarang itu berarti small cafe-nya itu kira-kira bisa bisa duduk kah atau semuanya cuma datang pesan lalu pulang atau gimana kak? Oh enggak. Atau bisa Ada duduk-duduk yang nongkrong gitu? bisa duduk dine in, Oh, tapi oke ya kak. kecil gitu. Maksudnya satu meja dua atau tiga orang aja gitu. Seru Kecil. sih kak. Tapi kakak kedepannya mungkin ada plan gitu untuk memperbesar kafenya kak atau mau buka cabang lagi? Enggak. Belum ya kak ya, belum ada Eh, kepikiran ya. ya, I have no plan. Aku Oke nggak oke punya plan. Aku oke. orangnya Nah nggak suka planning. pokoknya berarti modal nekat gitu ya kak. Eh, Kalau gitu kepikiran? nggak nekat. Kalau nekat berarti kan kalau nekat tapi bisa ya. Maksudnya harus belajar bisa diri sendiri tuh harus bisa gitu. Oke oke. Bukan Jadi nekat nekat nggak bisa nekat nggak ngerti nekat yang apa-apa gitu terukur. loh. Nah, ya gitu. Nekat yang terukur, betul. Tapi aku nggak mau plan. Iya. Karena aku nggak mau kecewa gitu. Jadi berjalan dengan seadanya gitu. Jadi Karena aku sendiri pun bisa terjun ke dunia cake ini pun aku nggak plan loh. iya. Agak ini Datang kak, dengan sendirinya. agak cross pet ya kak. Iya, Dari ini. kan aku udah bilang aku
nggak pernah turun ke dapur. Keren banget. Kakak akhirnya dari yang nggak pernah ke Nggak dapur pernah. akhirnya memutuskan bikin baking. Sedangkan Iya, baking itu kalau nggak salah tuh di dapur tuh agak susah ya Kak, nggak semua orang bisa baking gitu. iya betul. Keren banget. Susah. Perlu tips and trick sendiri untuk baking Mm-mm. gitu. Makanya keren banget Kak. Mm. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, karena kan Kakak sekarang proses sendirian ya, dari baking, terus baking yang personal apa, yang personal order sama yang untuk kafe. Nah, kira-kira butuh berapa lama sih Kak bikin satu kue itu, apalagi yang personal touch yang ada gambarnya, yang ada apa, potretnya itu kira-kira berapa lama Kak? Itu tergantung. Aku bisa ceritain sih satu-satu, cuman panjang. Aku example, jangan yang lukis deh. Kalau yang lukis agak lama ya. Eh, aku kasih contoh pineapple tart aja dulu. Pineapple tart Hmm, 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 hmm. yang nastar kecil itu yang ada bisa dibentuk-bentuk nastarnya. Tahu Iya, kan? iya. Tahu Kak. Nah, kalau aku kasih perbandingan aja, kalau aku buat nastar yang standar kayak misalkan kura-kura doang Hmm. atau kucing doang, itu paling sejam oke, aku bisa buat sekitar 15 sampai 20 nastar. Tapi kalau udah kayak BTS gitu, kayak waktu itu aku ada pesanan BTS satu grup 7 orang, Hmm. itu kayaknya lumayan lama. Itu karakter orang kartun BTS kan, itu bisa 4 jam. Satu kartunya Kak. 7 Satu BTS. tujuh-tujuhnya. Oh. Ya, 4 Jadi jam. kalau buat teman-teman yang mau pengen order ke Kakak, mau pengen order kue, itu kira-kira harus berhamin berapa Kak kira-kira? Oh enggak, kalau H-3, H-2 juga oke sih. Hmm. H-3 karena kue aku kan nggak bisa, aku buatnya kan dadakan, nggak yang Hmm. ditaruh lama. Lagian tuh kue juga kan nggak bisa tahan lama, nanti Iya, melempem. iya betul Kak. Iya, Ya H-3 aman ya kalau kita pengen request gambar ini, aman, pengen potret ini, pengen dibikin figur ini gitu ya Kak ya. bisa. Keren-keren. Mantap, mantap. Oke Kak, Mantap boleh. sekali. Mantap sekali. Kalau untuk saat ini mungkin signature cake-nya yang ada di Benny Cake Art apa tuh Kak yang jadi signature-nya? Kalau signature Nonon itu of course yang apa gambar portrait di atas kue ya, itu yang gambar 3D itu belum ada orang yang bisa bisa gambar 3D portrait di atas kue. Tapi kalau di toko Bani bisa cobain tiramisunya. Tiramisu yang Turkish tiramisu yang dibanjur pakai kopi. Wih, oh itu berarti itu ada di kafe ya Kak ya? Di kafenya ya, Tinggal teman-teman kalau mau kepo tinggal datang aja ke kafenya Bani Cake Art di Jalan Horeksa ya ya, Kak ya? Di Goreksa. Bandung. Teman-teman itu ada tiramisunya dah wajib coba. Betul. Sekarang juga ada lagi ini ya Kak, lagi permacam-macaan nih Kak. Kalau di Bani Ya Cake Art betul. gimana Kak? Nah, Gimana Kak? Apakah ngikutin tren juga atau lagi mengembangkan atau gimana? nah aku tuh kan orangnya nggak ngikutin tren. Aku nggak suka ngikutin tren. Jadi aku kerjain itu apa yang aku suka, yang otak aku bilang aku bisa gitu. Jadi aku nggak ngedengerin orang lain, aku nggak Hmm. nurutin orang lain, aku nggak ngejiplak orang lain. Jadi kayak contohnya maca ya, aku mau ngomong cerita maca. Maca, aku dari dulu udah ada maca. Hmm. Dari sebelum ngetren tuh aku udah ada. Maca Hmm. aku kan eh, high grade Oh 100% langsung ya Kak? Yang maca, kayak seremonial grade gitu ya kah? yang nggak ada tambahan Mm-mm. lain-lain, maksudnya asli dari green tea leaves. Mm-mm. Eh, itu udah dari sebelum viral. Nah malah sekarang aku tuh pengennya, aku lagi mempromosikan macu. Macu Apa tuh itu, Kak? macu itu eh, bamboo leaves Bambu yang dimakan sama leaves. panda. Hmm, Nah itu diapain tuh Kak kalau boleh tahu? sama dengan mirip kayak maca, diseduh untuk Oh, diminum. Itu oh, mirip kayak maca, cuman kalau bambu itu dia nggak pahit, mm-mm. sama dia nggak ada kafein. Oh. Tapi rasanya mirip-mirip Kak, pahit-pahit juga gitu kayak. Nggak. Rasanya justru kalau yang bambu itu nggak pahit dia. Hmm, oke oke. Menarik tuh buat Dan teman-teman mungkin yang saat ini nggak suka matcha ya, boleh cobain tuh pacu macu, di Bani Cake Art. Macu macu ya Kak ya. itu Di kan maca, ini macu. macu tuh teman-teman. Ada ya teman-teman yang nggak suka matcha katanya terlalu kayak rumput atau apa, nah coba mungkin siapa tahu kalau macu mah suka Ya, gitu ya Kak ya. kayaknya suka sih, lebih lebih enak. Oke, nanti saya insya Allah sama teman-teman foodies nanti datang ke sana Kak, mau cobain. Siap. Itu bukannya dari jam berapa Kak kalau untuk kafenya sendiri? Bukannya dari jam, sebenarnya sih jam 11 sampai jam 5 sih. Cuman Hmm. aku kadang-kadang suka buka, ini kan tempat sendiri, jadi kadang-kadang Mm-mm. suka buka jam 10.
Ya gimana apa? Tetap gimana sendiri ya kak ya, karena Iya, kan ini bebas iya, gitu ya kak. bebas. Tapi setiap hari kak bukannya. Setiap hari, setiap hari. Ya, Waktu buat teman-teman tuh catat. waktu Lebaran aku nggak ada pegawai. Pegawai aku kan mereka semua libur kan 4 hari. Mm-mm. Terus aku coba buka sendiri. Gimana tuh kak rasanya? Rasanya oke, menyenangkan. Malah aku jadi kenal beberapa Kalau dengan customer pelanggan ya kak, pelanggan baru join. atau yang ternyata mereka udah pernah kesini terus mereka baru kenal sama aku gitu. Kalau gitu, apakah ada perbedaan nggak sih kak ketika jualan di hari biasa sama jualan di hari raya Lebaran nih? Oh ada dong. Apakah ada perbedaan perbedaan jumlah pesanan atau berbeda karakteristik pelanggannya? Gimana kak? Apa tuh kak? Kalau waktu pas liburan, especially kemarin ya Mm-mm. Lebaran, wah banyak banget, banyak banget. Terus di daerah aku kan sini banyak kafe kan, Betul, ada ya beberapa betul, itu yang betul. viral, yang Betul kak. viral tuh ada beberapa yang viral di sini. Nah aku jadi kecipratan, jadi mereka karena mereka ngantri, jadi mereka kesini dulu. Sekalian ya kayak alhamdulillah ya kak. Hmm. Jadi apa namanya? Jadi apa? Jadi lumayan nge-branding bisnis juga lewat. Iya kan aku kan nggak nge-branding kan, aku Mm-mm. nggak, maksudnya aku nggak endorse atau aku cuma Instagram doang. Keren, keren. Berarti kak dengan Instagram doang nih kak yang nggak pakai endorse, lalu nggak pakai ads juga. Nah kira-kira strategi promosi yang kak Nonon itu gimana sih biar bisa menjaga loyalitas customer, lalu bisa menjaga konsumen tuh nggak apa tetap follow IG-nya Bunny Cake Art itu gimana kak? Karena kan nggak ada yang aktif ya kak untuk yang Karena kan promosi. balik balik lagi, aku kan ngerjain sendiri, jadi Hmm, udah yakin barang yang aku buat itu oke gitu. hmm, Bersihnya dijaga, kualitasnya dijaga, tampilan dijaga, rasanya dijaga. Terus apa ya? Semua karena buat sendiri sih. keren. Jadi Hmm, Kak, yakin dengan rasa ya kak, kualitas rasa dan kualitas produk akan membuat konsumen tetap loyal gitu ya kak. iya, iya betul. Keren, keren. Nah, berarti kakak kalau gitu, kalau konten nih kakak kan sendiri juga untuk tagging kontennya, strategi kontennya, terus kayak kapan posting di Instagram itu apakah ada plan juga kak? Ada Jadi, sendiri aja. oh hari ini kayak pengen hari ini mungkin konten upload gitu. Untuk besoknya upload lagi kak atau gimana? Atau ada jam-jam tertentu mungkin untuk Bunny Cake Art upload konten yang kira-kiranya bagus engagementnya kak? Nggak ada. Aku nggak tahu. Aku cuman berdasarkan feeling aja, feeling aku sendiri. Oh hari ini ada, maksudnya ada yang harus Upload gitu ya? diupload. Maksudnya cake-nya bagus kan. Jadi aku Mm-hmm. selalu cake-cake yang, especially yang dilukis itu selalu aku upload sih. Mm-hmm. Keren-keren sih kak. Berarti itu kalau ketika kita apa made by order gitu kak, ketika kamu upload itu apakah izin dulu kak ke yang pesan atau misalnya kakak upload aja gitu? eh aku ada yang izin, aku nggak izin sih. Pertamanya aku nggak izin, tapi mereka mostly mereka pengen di tag. Jadi tag aku Mereka kak gitu. ya pengen di tag. Jadi sedikit sekali yang bilang jangan di post itu paling satu dua. Yang lainnya tuh malah minta di tag. Malah lately sekarang aku udah nggak nge-tag lagi. Dulu aku kalau lihat ke bawah tuh scroll ke bawah, aku tuh Mhm, selalu tambahin siapa yang pesen. mhm. Tapi karena sekarang nggak keburu, aku satu-satu harus, maksudnya udah nggak keburu kayak gitu, jadi aku nggak tulis siapa yang pesen gitu. Jadi aku upload aja. Siap, Udah siap. copy paste karena nggak keburu. Nggak keburu nanyain kakak IG-nya apa gitu ya. Iya, iya, iya. Baik. Oke sih berarti kakak apa benar-benar approve banget desainnya dan juga rasanya udah approve banget sama konsumennya saking pengen di tagnya tuh konsumennya berarti ya, kak ya. Nah berarti Saking lucu kakak dan betul. Saking lucunya. Nah, Kakak, pengalaman lucunya apa nih kalau bahas-bahas lucu kira-kira selama membangun bisnis ada gak sih pengalaman lucu gitu yang bisa Kakak share ke kita? pengalaman lucu. Kayak dapat konsumennya tengil nih, dapat konsumennya tuh nyebelin Oh, nih atau gimana gitu. Ada yang bisa di-share? nggak ada yang nyebelin sih. Nggak ada yang Kalau nyebelin. misalnya banyak request gitu. Nggak ada. Kayak pengen ini, pengen itu. Revisi Kak gitu. Nggak ada. Bisa kayak gitu. Ada Makanya nggak itu Kak kira-kira? yang banyak revisi itu dipercetakan. Aduh, itu sampai pusing banget. Nah, kalau kue mah udah percaya Sampai, lah kayak udah kayak ini. maksudnya klien percetakan itu bisa sampai ngeblok aku sampai nggak ngomong lagi. Separah itu ya Kak kalau Ya, dipercetakan. tapi kalau di kue itu nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Malah jadi nge-add aku, malah jadi berteman. Oh, alhamdulillah ya. Jadi selama ini nggak ada komplain yang masuk berarti ya Kak? Eh, nggak ada ya. Paling misalkan kalau misalkan makanan keasinan atau kurang manis, itu adalah dikit-dikit gitu. Oke.
berarti bagus bagus bagus. Tapi mostly Sampai selama kayak, ini approve. cantik banget, lucu banget, aduh persis, itu kayak seneng banget gitu. Iya, kayak hati itu kayak langsung berbunga-bunga gitu Kak kalau Iya, lagi iya, baju-baju iya, gitu ya. iya. Terus kayak kemarin ada yang datang, terus langsung milih-milih kan, terus aku bilang, kok bisa udah tahu? Terus dia bilang, oh iya, barusan saya ketemu sama orang, baru kenal di restoran, terus dia nge-refer ke Bani, suruh pesen tiramisu sama empek-empeknya, katanya enak. Nah itu juga seneng banget. Pastilah, wah diapresiasi segitunya gitu kayak sampai Iya, ngomong-ngomong ke orang-orang gitu. Wah, keren keren keren. iya. Kalau gitu Kak, kalau Kakak pernah nggak sih ngalamin sepi order gitu? Kayak pernah nggak ada order gitu yang masuk atau nggak ada yang kafe sepi gitu itu pernah nggak Kak ngalamin? Dan gimana cara Kakak untuk menanggulangi itu? Enggak. Aku kafe kan. Bani itu nggak pernah sepi, terus juga nggak pernah rame. Jadi stabil aja gitu biasa. Ada aja gitu. Masuk satu, masuk, masuk. Jadi nggak pernah sepi, terus juga nggak pernah rame yang antri gitu nggak. Jadi Alhamdulillah alhamdulillah ya Kak. jadi balance. Keren keren keren. Bener-bener. Berarti apa nih Kak kira-kira yang bisa Kakak share ke teman-teman apa yang bikin bisa balance gitu, yang bisa bikin apa nggak sepi order itu kira-kira ada tips nggak dari Kakak? eh Harus itu. Kalau kalian bisa turun tangan sendiri, terus apalagi ngerti tentang produknya. Mm-mm. Jadi kan kalau kita ngerti, kita bisa buat, terus kita ngerti. Jadi kita tahu, misalkan kalau kurang asin pun atau kurang manis pun, jadi kita ngerti gitu apa yang harus diperbaiki. Hmm. Jadi dari sana kan eh, itu balik lagi, yang diterima itu hasil produknya itu bagus gitu loh. Jadi nggak ngasal. Terus Oke, keren keren sih Kak. keep it simple aja. Keep it simple berarti ya Kak. Iya, jadi jangan terlalu banyak improvisasi, keep it simple, terus hasilnya juga bakal bagus gitu. Berarti kita konsisten sama produk kita gitu ya Kak. Emang Eh, kita value-nya mau ini, kita konsisten aja di situ gitu. iya, karena kita memahami produk tersebut gitu. Jadi Hmm. kita harus paham dengan apa yang kita jual. Oke oke oke. Keren keren sih Kak. Nah, kalau Kalau gitu aku berarti kan, Kak, kalau aku gimana Kak? kan, masalahnya kalau aku kan, aku bisa buat sendiri gitu dari scratch. Aku yang buat, aku nggak ngandelin orang lain, aku nggak Hmm. ngandelin chef lain. Aku yang buat. Jadi kalau orang ada komplain, aku langsung revisi. Hmm. Karena aku tahu Hmm. apa yang mesti diperbaiki. Oke 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 Kak. Kalau misalnya kakak ini kan kakak kan sendiri. Nah kalau misalnya kakak saat itu ada tiba-tiba ada halangan kakak sakit atau misalnya kakak ada tiba-tiba ada urusan mendadak yang nggak bisa ngejar deadline untuk bikin kue itu gimana kak? Apakah pernah kayak gitu atau gimana? eh Untungnya belum pernah ya. Aku selalu kerja nih. Hidup untuk bekerja ya kak ya? Iya loh. Mungkin karena aku juga, maksudnya eh, apa kerja ada, balance, olahraga juga ada, makan juga Hmm. nggak sembarangan. Hmm. Jadi maksudnya sakit paling cuman kayak flu, tapi flu itu juga aku masih kerja. Udah Hmm. sih. Keren sih kak. Keren sih Sakit kak. besar aku apa ya? Tapi itu sebelum aku kerja sih. Sebelum aku di bakery, aku kena usus buntu, cuman itu doang. Oke. Nah ini kata kata Kasitra nih kak. Bani itu contoh nyata biarkan kualitas yang berbicara. Ih keren. Yes, keren Kata banget Kasitra itu tuh kak. beneran. Biarkan kualitas Makasih Kak yang Citra, bener berbicara. ya Kak, ternyata bener ya kualitas berbicara, bisa menjaga loyalitas pelanggan, bisa jadi awareness juga dari kualitas yang disiapin sampai yang disiapkan oleh Bani gitu ya. Iya. Oke, nah Kakak kalau gitu pengen tahu juga nih Kak, kira-kira nih Kakak gimana sih melihat persaingan bisnis di Bandung, terutama ya Kak, apalagi di Indonesia yang bisnisnya itu, apalagi di Bandung nih pesat banget bisnis kue, bisnis dessert gitu ya, yang makin setiap hari itu ada aja toko baru yang buka, kafe baru yang buka. Nah, kira-kira Kakak gimana nih mensiasati itu atau Kakak punya apa tips-tips biar tetap bisa bertahan di tengah persaingan yang tinggi? Aku kan orangnya nggak pernah ngedengerin orang lain kan, balik lagi. Jadi aku tahu apa yang aku mau. Hmm? eh
Kayak jangan dengerin orang lain gitu. Kerjain apa yang kamu pikir kamu bisa gitu. Karena kalau ngedengerin orang lain atau ngejiplak orang lain, itu nggak akan, apa ya, hasilnya udah nggak akan unik lagi, nggak akan original lagi, nggak akan fun lagi. Kalau menurut aku, karena aku desainer kali ya, jadi agak beda pemikirannya sama mungkin pebisnis lain. Oke, oke. Nah, kalau gitu Kak, pengen tahu juga nih, berarti Kakak selama ini melihat ke siapakah atau melihat teori apakah? Kayak apakah ada sosok yang jadi panutan Kakak gitu ya untuk bikin bisnis atau gimana Kak? Atau kalau ada siapa Kak kira-kira orangnya? Panutan? Kayak kata kayak ini keren mau Kak pengen apa ngikutin atau pengen belajar dari dirinya gitu, pengen belajar strateginya, Oh, pengen mencontoh ini itu kayak ada apakah ada sosok seorang tertentu kan? aku nggak pengen ngikutin sih. Aku juga nggak belajar sampai kayak gimana gitu. Cuman aku ada temen Mom's Bakery, Oh iya ibu iya ibu iya. ibu anak. Menurut aku lifestyle-nya dia aku suka gitu. Maksudnya very simple. Mm-mm. And Mom's Bakery juga kan dia start from little ya. Udah gitu dia apa eh, kerja sendiri juga. Terus Mm-mm. disuruh ekspansi juga kan nggak bisa ya karena itu kan buatan apa itu kan apa handmade ya, Mm-mm. artis Iya, artisan. Jadi kayak artisan susah betul. kalau mau dibesarin, mungkin bisa tapi beda story gitu. Jadi kayak bak BGM ya itu mungkin jadi kalau udah omsetnya udah besar gitu kayaknya beda cerita. Beda cerita ya kayak untuk Ya handle jadi franchise juga. aku suka yang kecil tapi sukses. Bermakna, kecil bermakna. Nah, kakak enjoy-nya enjoy banget gitu kak. Jadi pelarian di tengah stres kehidupan ini ya kak ya untuk Iya bisnis betul, kakak itu. jangan stres. Maksudnya asal Benar-benar. cukup kerja, maksudnya puas, cukup, jangan stresin otak sendiri gitu. Oke, yang penting enjoy aja. Fokus di bisnisnya dan produknya ya kak ya. Berarti jangan banyak improvisasi juga. Jangan keep it Tingkatin simple, value bisnisnya gitu, value produknya juga. ya keep it simple, jangan terlalu banyak improvisasi. Kadang-kadang Betul improvisasi itu teman-teman. bukan berarti kreatif, Hmm, malah jadi kayak over kreatif gitu loh. Kadang-kadang simple itu malah jadi bisa kreatif. oke. Nice, nice, nice kak. Oke, oke, oke. Nah berarti kalau menurut Kak Nono nih, kakak melihat tren cake artistik atau dessert ini kedepannya bakal gimana nih kak? eh aku nggak membicarakan masa depan. Aku nggak tahu mas kedepannya gimana. Yang penting jalani dulu Hmm? sekarang yang ada. Hmm? Kedepannya lihat aja sejalannya gimana gitu. Tapi kalau kakak lihat sekitar gitu ya, apakah misalnya apa masyarakat sekarang nih, Gen Z atau misalnya Gen Alpha, milenial gitu, bahkan yang udah sebelum-sebelumnya gitu. Nah, menurut kakak lihat apakah kira-kira bisnisnya kue itu, bisnisnya dessert itu bakal terus berlanjut kah, bakal tetap diminati kah, atau gimana kak? Bakal ke tahun-tahun ke depannya. Kalau misalnya dilihat dari sekarang, minat sekarang gitu. Kayaknya bakal diminati ya, especially yang mereka seneng yang viral-viral deh. Hmm. Kalau aku perhatiin, kayak mereka rela gitu ngantri berjam-jam gitu. Jadi Iya ya kak ya. ya kalau aku nggak mau. Punya personal apa kalau dibandingkan itu biarkan kualitas yang berbicara guys gitu kalau Ya dibandingkan itu seperti tadi Kak Citra bilang, betul. by the way itu Citra juga one of my eh, panutan aku juga itu. Dia barista kopi eh, apa sangat personal juga. Wih, Kualitas kopi yang dia buat itu top. Aku pakai kopinya dia juga soalnya untuk tiramisu aku. oh, berarti salah satu ini ya kak apa kolaborasi juga sama kak Nonon. Citra. Iya, Iya. Nah kalau kak Nonon gimana nih melihat tentang kolaborasi ya kak? Apakah kan kalau bicara bisnis itu tentang kolaborasi katanya kalau bisnis kuliner itu apalagi bisnis kuliner ya kak tentang menjalin networking, kolaborasi. Nah menurut kak Nonon gimana tuh kak? Seberapa harus banget. penting sih gitu kita untuk membangun networking dan kolaborasi? Penting banget. Jadi kita harus social networking ya namanya ya. Itu Mm-hmm. sangat 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 penting. Penting Apa banget. yang kan nonton berarti apa tuh kira-kira kan ada nih orang yang introvert nih aduh aku nggak punya teman nggak berani lagi bikin networking ada tips nggak deh kan nonton gimana sih cara biar kita bisa membangun networking kak. Eh apa ya? Mungkin kalau misalkan untuk yang introvert Mhm. bisa dengan
apa di Instagram doang gitu, yang Instagram kan lumayan pasif, nggak usah live kayak Hmm. seperti ini kan. Hmm. Mungkin bisa dari Instagram gitu, dari apa grafik doang gitu, Hmm. foto itu kan bisa juga, asal rajin-rajin upload, rajin-rajin update gitu, Itu nanti bakal kebangun sendiri gitu ya kak, bakal si kebangun apa sendiri sih networknya. kalau udah terjun, apalagi kalau udah terjun praktek sendiri itu bakal mau nggak mau orang yang introvert juga bisa jadi extrovert gitu. Karena terpaksa dan Karena keadaan gitu ya kak. iya, Ini seperti aku juga kan dulunya introvert, aku termasuk introvert loh. Tapi sekarang aku bisa keren, ngomong di depan seperti ini. Jadi keren, keren kak. amazing. Amazing, Ya. amazing bener kak. Karena memang kalau yang jadi pebisnis itu nggak bisa gitu ya kak, kita untuk sendiri aja itu nggak bisa. Eh, Memang kita harus nggak bisa, berani, nggak berani bisa. menghadapi market, berani menghadapi tantangan juga. Itu sih salah satu tips and trick berhasil di dunia bisnis kuliner ya kak ya. Betul. Oke, nah kalau kalau dari Kak Citra nih, untuk wadah sekitar, kalau warga rumah-rumah dekat-dekat rumah gitu, untuk ibu-ibu rumah, kira-kira ada tips nggak Kak untuk menjaga apa? Yang untuk networking, apakah menggunakan apa namanya itu yang ibu-ibu di rumah gitu atau gimana Kak? Kak Citra maksudnya? Kak Citra, Kak Nonon, Kak Nonon, sorry Kak Nonon. Maksudnya networking gimana? Jadi kan kita bisa start small nih Kak untuk kolaborasi. Apakah misalnya Kakak juga memanfaatkan apa kayak komunitas di dekat rumah, ada ibu-ibu kah atau misalnya ada anak-anak muda di dekat rumah yang bisa di Kakak manfaatkan tuh untuk networking. Oh iya, dari temen. Jadi teman aku nanti ngajak temennya. Nanti udah gitu kalau nggak dari klien cake aku yang repeat order, mereka biasanya kalau udah percaya itu nanti mereka bakal, aku keluarin produk baru, mereka bakal mau coba. Dari sana nanti mereka ngomong lagi ke temennya lagi, nge-refer lagi seperti yang kemarin yang datang ke sini kan, dia di-refer oleh orang yang nggak dia kenal gitu loh. Di satu restoran yang dia datangin juga gitu di Bandung kemarin lagi waktu pas lagi liburan. Jadi seperti itu, awalnya dari teman. Teman ya, karena teman-teman itu harus dijaga ya Kak, berarti relasinya itu. Iya, iya, karena teman bisa bawa teman lagi, bisa bawa teman lagi. Betul, Terus betul. loyal customer juga sama. Oke. Oke Kak, berarti sebelum sebenarnya ada pertanyaan nih dari teman-teman Kak tentang loyalitas karyawan ini mungkin loyalitas pelanggan. Saya bacain ya Kak nanti dari Q&A-nya. Sebelum kita masuk ke Q&A nih Kak, boleh Kakak kasih pesan nih buat dari Bani Cake Art untuk teman-teman yang memulai bisnis kuliner. Kira-kira ada pesan apa nih Kak yang bisa di-sharing? Yang pasti jangan takut gagal, karena seperti yang motivator-motivator lain yang bilang gitu, dari gagal kita bisa sukses, karena aku juga mengalami sendiri gitu. Dari gagal-gagal itu aku bisa berhasil. Terus jangan dengerin pendapat orang lain gitu. Jangan terlalu peduli dengan pendapat orang lain, karena yang tahu diri diri kita sendiri itu hanya kita sendiri gitu. Jadi just go for it gitu. Oke. Gitu guys teman-teman, keep it simple, just go for it. Hmm. Pede aja dengan value yang kita punya, Hmm. tetap maju hadapi tantangannya gitu ya Kak ya. Hmm. Menarik banget ya Kanon. Oke Kanon, sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh langsung aja di kolom komentar di bawah ini atau ke kolom Q&A juga ya teman-teman ya. Nanti saya bacain setelah ini. Sebelum kita masuk, saya juga mau kasih info nih Kak, kalau misalnya Foodies itu ada voucher belajar untuk sekolah pengusaha kuliner batch ke-10. Jadi teman-teman kalau misalnya beli sekarang itu dapat diskon dan juga gratis e-course setup ide bisnis kuliner, dan juga dari harga normal 9.500.000 kalau misalnya beli di hari ini lewat 3 live ini jadi hanya di 3 juta aja teman-teman. Nah kalau teman-teman tertarik untuk SPK 10 yang periodenya itu bakal dilaksanakan di bulan Juli sampai September 2025, teman-teman langsung aja DM foodies.id atau bisa ke WA CS-nya Foodies di 08122 0811 2009 7974 atau DM aja langsung teman-teman dia kalau saya pengen tahu tentang SPK 10 gitu. Nah, kita langsung aja kayak langsung ke pertanyaan pertama nih Kak. Ada dari Kak Faisal Gani. Katanya gini Kak, Kak boleh share cara Kakak dalam menentukan harga jual? Apakah ada tips khusus dalam mengatur harga jualnya Kak? Apalagi sekarang kan harga bahan baku fluktuatif. Oh, kalau harga jual, aku aku udah set harga jual aku ini sekarang belum naik nih ceritanya, Hmm. karena aku nggak berani naikin kan. Eh apa?
Jadi Ya, boleh Kak lanjut dulu aja. iya, jadi aku tuh udah ngeset harga jual aku tuh dari 2 tahun yang lalu Hmm. itu belum naik-naik tuh. Pertamanya sih aku dapat harga itu dari eh, bakery lain gitu. Jadi kira-kira kalau cake segitu, ukuran segitu tuh harga pasarannya segitu. Jadi aku ikutin pasaran sih Hmm. sebenarnya. Nah, kalau yang sekarang harusnya udah aku naikin gitu, tapi mungkin ada beberapa yang udah aku naikin, tapi belum semua gitu. Cuman sebenarnya aku mau spill, kadang-kadang harga itu kayak apa ya? Kalau menurut aku ada beberapa orang, beberapa vendor itu kayak terlalu tinggi ngasihin harga gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh suka ngerasa, duh harga aku tuh kayaknya kemurahan ya gitu. Jadi kayak takutnya harga kemurahan tuh dianggap eh, material aku itu nggak bagus Hmm. gitu. Padahal memang udah harusnya memang harganya segitu gitu. Jadi aku lagi masih review tentang harga nih. Berarti kalau harga sekarang dengan fluktuatifnya masih aman ya Kak dengan fluktuatifnya harga bahan baku nih. Berarti selain kita cari-cari Karena apa, pintar-pintar cari vendor suppliernya ya Kak untuk harga bahan bakunya biar nggak terlalu boncos gitu Kak. iya, dan kan aku kan masih skalanya kecil. Jadi balik lagi kayak ke SDM yang helper aku juga nggak banyak. Jadi pengeluaran aku juga dengan pemasukan masih masih oke gitu. Aku bisa Mm-mm. atur. Jadi aku nggak yang boncos di pengeluaran gitu kan. Mm-mm. Ada certain certain orang itu yang terlalu banyak di misalkan pegawai gitu. Jadi dia mau nggak mau harus nge-up harga jual mereka gitu. Tapi kalau aku kan nggak, karena aku kan aku sendiri, aku nggak bayar chef, aku masih sendiri. Jadi harga segitu tuh memang dengan kualitas yang bagus kalau aku boleh bilang bahan-bahan yang aku pakai gitu masih oke. Okay. Berarti ada tips tambahan nggak Kak? Kira-kira apa sih faktor apa lagi Kak yang bisa jadi apa penentu harga jual? Selain cari vendor tadi kan cari vendor Vendor yang of course, hmm, vendor itu apa ya dari pengeluaran pegawai, hmm, terus tempat juga gitu. Jadi kan kalau ada biaya sewa itu juga harus hmm, diperhitungkan. hmm, Kalau aku kan nggak sewa nih. hmm. Terus apa lagi ya? Itu dua sih ya. Paling besar udah sih kayaknya. Kalau misalnya stok nih Kak, berarti stok untuk bahan baku itu kan Nonon apakah ada stocking dulu gitu, stock of name gitu atau misalnya tiap hari Kakak fresh bahan bakunya beli lagi tiap hari atau gimana Kak? Oh Kalau ya, di Bani aku Kekar. ada sebagian aku stok. Kayak Hmm, misalkan mascarpone itu kan susah di pasaran tuh. hmm, Jadi itu aku harus ada stok gitu karena susah didapat gitu. Terus ada kalau yang lainnya kayak apa ya butter aku belinya nggak banyak sih. Jadi aku nggak mau stok banyak karena kulkas aku juga nggak banyak. Jadi aku habis beli gitu. Jadi nggak ada yang lama gitu. oke oke, gitu oke siap. Kecuali itu mascarpone. Mascarpone berarti Kak yang perlu Ya karena susah, fresh. ada yang maksudnya susah gitu nyarinya. Jadi kalau pas ada aku beli banyak. Hmm, itu stockingnya itu gitu ya. Oke, oke Kak lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ina Putri. Tadi kan Nonon bilang pertama kali perkenalkan produk itu ke teman dan keluarga dulu. Nah setelah itu untuk mengembangkan bisnisnya gimana Kak tipsnya? Apalagi kan Kakak nggak pakai ads gitu. Kan dari teman sama ke kan teman juga nggak mau dong kalau misalkan apa dia apa makan kue yang nggak enak. Kalau dia kuenya enak kan dia pasti bakal pesan lagi atau nanti teman aku itu kan ada keluarganya. Keluarganya kan punya teman juga, punya saudara juga. Jadi nyambung menyambung deh mereka pesan kayak gitu. Of Berarti course, of mm, course mengandalkan apa KKN gitu ya dari teman atau saudara juga tetap mm. produk kita ya juga harus oke gitu. Jadi jangan temen tapi produknya nggak enak. Berarti pokoknya perhatikan kualitas produknya gitu Kak Ina katanya. Iya, Insya Allah iya, kalau kualitasnya enak, insya Allah nanti bisnisnya juga ikutan berkembang iya dengan betul. seiring berjalan
jalannya Baktu ya Kak ya, banyak yang makin kenal dari motor-motor itu. Gitu Kak. Iya, betul. Oke, next ya Kak ya. Hmm. Ada dari Kak Tondi nih Kak, sebentar saya pin dulu. Kak Tondi katanya gini, kalau dalam pemilihan inovasi menunya di Bunny Cake Art gimana caranya Kak meriset inovasi varian menunya? Apakah ada riset khusus yang lihat tren pasar gitu katanya Kak? Oh enggak, Atau ada melibatkan aku konsumen kan gitu? enggak, aku tadi udah jelasin ya, aku nggak ngedengerin orang lain, aku ngedengerin diri aku sendiri. Kira-kira Jadi apa Kak? Inspirasinya tuh dari mana Kak? dari otak aku aja, jadi kayak pertama yang tadi aku bilang, aku lihat, oh ini baker dari Malaysia, gila keren banget gitu. Terus aku pengen nurutin, pengen pengen lihat belajar kok bisa kayak gitu gitu. Terus Hmm. aku dari Instagram kan banyak lihat-lihat gitu, kalau ada yang aku suka, aku langsung mata aku tuh udah langsung, oh ya ini aku suka, aku pengen nih buat gini. Aku nggak ngikutin apa yang lagi tren, Hmm. apa yang lagi viral itu aku nggak ngikutin. Oh Kayaknya ya, nggak ada deh sesuai kata hati karena non pengen bikin ini iya, gitu ya Kak? dan yang aku suka. Jadi aku bisa makan juga. Betul, betul. Kalau misalnya Kak Nonon nggak tahu nih resepnya, lihat Instagram, nggak, menarik nih, nggak tahu resepnya, untuk Kak Nonon kira-kira carinya kemana Kak? YouTube kan Biar dapet. banyak sekarang. Tapi di Gitu YouTube Kakak. juga, Hmm. iya. Tapi di YouTube juga kan itu harus mix and match ya. Again, Hmm. makanya aku nggak tidur juga itu karena mix and match. Jadi yang ini dipadukan dengan ini, dicobain gagal, ganti sama ini sama yang ini gitu. Jadi mix and match. Berarti tips lainnya adalah berani beriset ya Kak. Ya, Kasih waktu yang panjang untuk riset produk kalian, gitu ya Kak. betul, betul. Gitu. Gitu Kayak teman-teman. empek aku itu aku risetnya lama banget. Sampai jadi sekarang itu lama banget. Gitu. Jangan lelah untuk meriset produk Betul. dan mix and match varian menu gitu ya Kak. Varian rasa juga jangan jangan mau apa jangan mau jangan takut jangan takut untuk mix and match rasa dan juga Dan dengarkan kata hati Anda sendiri. betul. Karena pasti insting juga ada ya Kak, insting Kakak sebagai baker juga nanti bakal muncul juga tuh gimana. Ini kayaknya enak, ini kayaknya cocok gitu ya Kak. Ya betul. Nice. Oke Kak, lanjut Kak dari Kak Frida Yanti Awaliyah. Katanya Kak pernah dapat komplain, tuh kalau Kakak dapat itu gimana cara handle-nya? Jadi katanya kalau Kakak katanya gak pernah dapat komplain Kak Frida ya. Kak Frida. Komplainnya yang komplain di cake ini ada, tapi komplainnya itu very subtle gitu, subtle banget kayak kalau menurut aku ini kurang, maksudnya kebanyakan es atau oh ini Hmm. kayaknya terlalu pahit. Kayak tiramisu macanya masih kayak kalau buat aku agak pahit. Hmm. Tapi kan ada juga orang yang suka pahit. Jadi komennya itu bukan komplain sih kalau aku bilang itu masukan yang maksudnya eh, sangat subjektif ya. Jadi Hmm. nggak bisa dibilang komplain. Nggak ada sih yang sampai marah-marah gitu. Itu kayak dipercetak. Tapi ada nggak sih Kak tips kalau misalnya ada buat teman-teman nih yang dapat komplain gitu di bisnisnya? Ada tips dari Kakak nggak untuk handle komplain itu Oh, Kak? kalau aku kan kerja di cetakan ya, Hmm. banyak yang komplain, aku terima. Karena dari komplain itu, sekarang itu aku bisa memperbaiki yang dikomplain itu. Misalkan eh, ada orang komplain di undangan gitu ya, komplain atau gini deh, salah ketik nama misalkan, salah ketik nama di undangan gitu. Hmm. Itu saking aku seringnya dulu gitu, seperti itu kesalahan itu. Sekarang itu aku udah bisa langsung aku ganti, pokoknya aku tempel gitu, aku ganti, tahu caranya, jadi nggak kelihatan. Jadi dari komplain itu juga kita harus belajar sih, jadi pinter. Jadi harus diambil ya guys, dia terima dulu, lalu Terima, kita langsung improve dari jangan, komen itu. iya jangan marah-marah. Nah itu tipsnya teman-teman, tetap sabar. Yes, sabar, sabar. Oke, lanjut mungkin Kak ada dari Kak Ail Saram. Kak Nonon punya strategi khusus biar pelanggan repeat order nggak ya katanya? eh Apa ya? Cake-nya harus bagus sih. Kuenya harus bagus, bukan bagus juga, tapi udah gitu harus enak juga. Jadi mereka pasti repeat deh. Oh iya, Kak Nonon jadi inget. Kalau Kak Nonon ada ini nggak ya kayak program loyalitas data apa, pelanggan atau enggak kayak promo-promo gitu yang bisa apa, yang bikin setiap bulan ada apa ada percikan-percikan ini Gak ada tuh. Kayaknya aku nanti harus buat. Itu masih program ya Kak? belum belum. Nanti aku buat deh Iya promo. biasanya
Biasanya kayak tiap bulan, kayak bulan kayak Februari kan Valentine ada promo apa gitu. Kita Ya, nanti biar apa biar wah biar kita lebih datang yuk ada promo gitu. biar lebih ini ya, Berwarna berwarna meriah gitu ya. meriah Iya, iya. betul Kak. Itu kayaknya catatan aku deh. Aku harus buat kayak gitu. Boleh boleh Kak. Menarik juga Kak kayaknya kalau ada promo-promo biasanya suka bikin makin makin kepo gitu kita. Ih pengen Iya, datang iya. gitu bikin Ya. kepo gitu. Nanti Oke aku oke buat itu, gitu. aku buat. Sip. Gitu teman-teman juga selalu yang teman-teman yang belum punya program dari sekarang dipikirkan di program-program promosinya gitu ya. Betul. Oke, untuk dari Kak Deva Rima, Kak. Kak mau tanya bagaimana proses membuat SOP dan alur kerja agar semua lebih efisien katanya. Kalau buat Kakak sendiri kan Kakak sama sendirian ya kerjanya. Nah, ada juga ada tim-tim mungkin tim yang ngurusin kayak kasir atau nggak waiter. Gimana Kakak bikin SOP-nya, Kak? Kan dari apa praktek kerja sendiri. Dari pertama gitu kan buka terus buka aja gitu kan. Mm-mm. Terus jadi tahu gitu Mm-mm. salahnya di mana, terus harus langsung diperbaiki. Dari situ jadi kita tahu flow-nya kayak kayak seperti apa gitu. Makanya kenapa harus start from little. Makanya kita harus tahu apa yang kita kerjain, Mm-mm. produk kita yang kita jual, Mm-mm. bagaimana makanan kita atau cake kita dibuat, minuman dan lain-lain. Jadi nanti itu sejalannya. Pas praktek itu kelihatan Mm-mm. sekali gitu. Terus kita turun tangan sendiri. Jadi itu langsung kelihatan, langsung dieksekusi, langsung dibetulin pada saat itu juga dan makanya itu improve. Oke oke oke. Nanti mungkin kalau untuk SOP itu kayaknya lebih cocok untuk yang udah mulai banyak ya Kak, banyak Kayaknya. timnya, banyak yang apa udah banyak yang harus Kakak udah autopilot gitu. Itu harus ada SOP gitu ya. Iya. Kalau aku kayaknya masih ke handle sih. Oke, berarti sama ini Kakak Nonon itu berarti lihat kenal yang dia sendiri dia melihat langsung dieksekusi gitu. Gitu tadi Betul. Kak Deva ya. Betul. Gitu. Lanjut nih Kak dari Kak Snooze Kings. Kak Nonon kan sekarang banyak nih UMKM yang takut scale up dan ekspansi karena takut rugi. Apa insight dari Kak Nonon tentang hal ini? Sama apakah ada tips untuk UMKM rumahan yang ingin naik level Kak? Uh, Kalau scale up aku sendiri juga nggak nggak menyarankan ya maksudnya. Bukan nggak menyarankan. Uh, oh, tergantung dari kemampuan kita sendiri. Kalau aku pribadi, kalau aku ditanya aku mau ekspansi Bani nggak gitu atau mau buka cabang Bani nggak, aku bisa jawab nggak. Karena aku tahu kemampuan aku sendiri, aku tahu maunya apa, aku cukup dengan Bani yang cute, imut seperti ini. Jadi balik lagi jadi tergantung pribadi masing-masing mau atau cocok atau mampu nggak untuk expand. Karena ekspansi itu nggak mudah. Dan apalagi tadi? Tadi apa ya yang terakhir? Tadi Yang ada tips tips apa yang apa? tips untuk UMKM rumahan yang ingin naik level. Ya kayak Nonon kan, kayak Kak Nonon itu dari rumah nih, dari personal made sekarang punya cafe. Nah itu kira-kira ada tips nggak Kak? Uh, apa ya? Kalau mungkin kalau ada tempat yang pasti sih jangan sampai nyewa mahal-mahal ya. Karena itu bisa bawa Sesuaikan dengan budget sendiri gitu ya. sesuaikan dengan budget sendiri. Kalau misalkan mampunya, kalau memang mau untuk naik level, maksudnya mau jual harian, silahkan dicoba. Tapi jangan, maksudnya terlalu berani untuk wah spend atau minjem uang untuk sewa gitu kayak jangan dulu gitu. Mendingan konsentrasi di rumahan itu. Karena di rumahan juga bukannya berarti nggak bisa berkembang, rumahan juga sangat bisa berkembang. Tapi kalau misalkan memang ada tempat gitu yang oke, terus tanpa harus sewa, ya itu boleh dicoba. Kalau aku sih gitu sih, aku selalu ngitungin budget gitu, jangan terlalu jor-joran. Hanya untuk gengsi atau untuk ceritanya di label sama orang itu kamu naik level gitu. Kan yang tahu kita sendiri. Betul, betul Kak. Nanti mungkin bertahap gitu teman-teman ya. Kalau misalnya emang makin buka makin ramai ya nanti makin ditambah apa? Mulai scale up juga tempatnya, lokasinya Betul, gitu ya Kak. Sesuai bertahap betul. aja. Iya, Gitu tadi betul, Kak betul, betul. Snooze Kings. Betul, betul. Gitu.
ada lanjutannya Kak dari Kak Dapur Cempaka. Katanya gimana kalau ada SDM yang resign? Nah, untuk apakah ada backupnya? Tadi kalau Kak Nonon kan sendirian ya Kak, cuman mungkin ada Nah, timnya mungkin Kak yang pernah yang resign gitu gimana? itu yang aku menurut dari pengalaman aku sendiri, aku pribadi itu kan nggak suka bergantung sama orang lain. Makanya Hmm. aku tuh bisa sendiri. Jadi kalau memang ada SDM yang resign, aku nggak masalah karena aku bisa hire yang baru, aku bisa ngajarin. Tapi kalau Hmm. aku nggak bisa, aku dari awal nggak bisa sendiri, terus aku harus udah bergantung dengan satu orang, satu chef misalkan gitu, dan chef itu tiba-tiba resign, aku nggak bisa apa-apa. Makanya aku kalau aku pribadi sih aku nggak cocok sama yang kayak begitu. Makanya aku mau belajar sendiri, bisa sendiri, semuanya sendiri dulu. Jadi aku nggak Jadi masalah kalau sendiri. iya, aku nggak masalah kalau misalkan ada SDM yang resign, tinggal cari lagi. Aku bisa ajarin, karena aku bisa gitu. Karena sebenarnya pemegang yang krusialnya di Kak Nonon sendiri ya Kak Betul, untuk kuncinya itu. Gitu betul. teman-teman. Dan Oke, aku oke. kecuali makanya aku nggak boleh sakit. Harus tetap kuat. Kalau ini ada pertanyaan dari Kak Irna IJP. Dengan perjalanan bisnis Kanonon sampai sekarang, ada nggak sih satu keputusan krusial, Kak? Satu keputusan strategis yang krusial dalam membangun bisnis Benny Cake Art ini? Apa ya? Keputusan apa ya? Ini menyenangkan lagi keputusan aku. Apa tuh, Kak? Keputusan yang menyenangkan kalau aku sih jadi bisa tahu aku bisa buat kue, terus aku bisa mengembangkan bisnis kuliner. Kalau misalnya membuka kafe, ini apakah salah satu keputusan yang strategis dan krusial nggak, Kak, buat Kakak? Ah, enggak sih, enggak. Karena kan Berarti sebenarnya dari rumahan juga udah cukup ya, Kak, sebenarnya? eh, dari rumahan, sebenarnya rumahan juga bisa jadi cukup. Oke. Karena apa ya? Karena aku mau try something new aja. Mm, mm, mm. Kan Jadi nggak dengan besar anyway, kecil. oke. Jadi keputusan kalau saya simpulkan berarti ketika Kanonon coba cross path dari percetakan ke baking, nah itu salah satu keputusan krusial di Kayaknya, iya karirnya itu. Kanonon gitu ya Kak? Iya, kayaknya itu. Iya. Tapi itu pun dilakukan secara tidak sengaja dan tidak di-plan oleh aku. Hmm. Aku nggak plan. Tiba-tiba terjun aja Kakak tiba-tiba Iya, mencoba ternyata enjoy juga gitu iya ya Kak? betul. Udah gitu dilanjut dan ternyata memang itu lebih menyenangkan. Jadi aku lanjut gitu. Yang percetakannya jadi cuma sampingan doang. Itu nggak aku tekuni. Berarti kalau percetakan mah diserahkan udah autopilot ya Kak, udah ada tim yang sendiri gitu yang handle ya Kak? Iya, Gitu. Berarti Kakak lebih keputusan Kakak ke baking ini bikin Kakak lebih enjoy dan juga lebih fokus di perbakingan ini. Gitu betul, tadi Kak betul. Irna, ya gitu. Lanjut mungkin dari Kak sebentar. Kata dari Kak Mulia Paving Kak katanya, apakah ada versi low sugar buat yang sakit diabetes? Kan non? Ada aku bisa request kok. Boleh Karena berarti. aku orangnya fleksibel. Jadi ada beberapa gitu temen yang request untuk ya ibunya atau bapaknya yang sakit Mm-mm. diabetes itu bisa by request. Oke, berarti Kak Mulia Paving kalau misalnya mau request boleh langsung aja hubungi Kak Betul. Nonol di DM ya Kak atau bisa WA juga ada di link bio kalau nggak salah ya. Iya betul. Gitu Kak Mulia. Oke. Oke, Kak Nonol sebenarnya pertanyaannya udah habis kayaknya nih. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang bertanya boleh langsung di komen ya. Mungkin sebentar lagi nih karena udah lebih juga ya dari jam 4 sore. Iya ih. Iya ya nggak kerasa ya Kak ternyata udah lewat ngobrol-ngobrolnya. Karena kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih Kak. Sebentar. Oke deh kalau gitu. Paling aku terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir dari saya. Nah, kira-kira buat maintain konsistensi rasa nih Kak, Kak Acanya kan buat dari yang produksi kecil sampai sekarang punya kafe yang bikinnya banyak gitu ya Kak, variannya banyak. Itu bikin gimana cara Kak Nonon konsisten gitu untuk bisa menjaga rasanya. Selain Kakak punya apa? Apakah dari bahan bakunya harus selalu sama? Kalau misalnya bahan bakunya misalnya kosong nih, beda brand itu gimana Kak biasanya? eh Biasanya ada bisa substitute-nya, penggantinya. Karena kan kita tahu kalau misalkan ini bisa diganti dengan ini bisa diganti dengan itu bisa. Mm-hmm. Jadi itu nggak masalah.
karena kan aku bisa sendiri. Makanya balik lagi harus bisa sendiri. Harus ngulik teman-teman ya yang mau punya bisnis, berarti harus menguasai banget produknya Betul. dan juga bisa kalau misalnya operasi harus sendiri gitu Iya, ya. Oke, jadi Kak Nonon. apapun jadi bisa tahu gitu. Terus kan sendiri juga mengalami error kan, trial and error kan. Jadi tahu gitu. Oke. Berarti kalau misalkan Kak Nonon sendiri apakah ada plan nggak Kak? Kapan sih harus trial and errornya? Apakah ada planning sendiri kayak per 3 bulan, per bulan itu ada ini Apanya? nggak Kak? Kayak riset apa setiap trial and errornya itu setiap bikinnya atau setiap Kakak bikin menu baru trial and Oh, error atau gimana Kak? setiap menu baru. Kalau Menu baru menu ya Kak baru, ya? ya menu baru. Makanya kalau ditanya tantangan apa, tantangan itu pas di awal membuat menu baru karena masih trial and error kan. Kalau udah jadi itu kan udah asik kan, Hmm. ye gitu, udah asik. Terus diterima klien suka, wah double ye gitu. Betul, betul, betul. Jadi Menyenangkan sekali kayak ketika kita tantangannya, diapresiasi sama customer. iya tantangan itu di depan sih sebenarnya. Mm-mm. Berarti hadapi aja tantangannya, nanti setelah terlewati kita juga akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan Oh, sendiri gitu ya Kak. oh, 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 Oke, oh. oke. Oke, kan udah gak kerasa udah sejam Iya, lebih nih Kak sebelum kita ih, tutup. Dari Kak Ina juga katanya Kak Nonon makasih untuk sharingnya katanya kata makasih Kak Ina. ya. Iya, sama-sama Kak Ina. Sebelum kita mengakhiri mungkin Kak Nonon boleh closing statement dulu nih Kak untuk teman-teman yang nonton. Closing statement saya apa ya? Sama sih itu, percaya diri sendiri. Hmm, nggak usah dengerin orang lain karena hanya diri sendiri yang tahu apa yang diri sendiri kita mau gitu. Itu aja. Nice, nice, nice. Jalani aja teman-teman begitu. Mm-mm. Oke deh, Kak Nonon, terima kasih banyak Kak sudah mau bergabung dan sharing-sharing banyak banget nih di Yes. Foodies on Sharing hari ini. Semoga jadi berkah juga buat Kak Nonon dan juga buat Bani Cake Mm-mm. Art. Sebelum kita tutup, teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut tentang kue atau mau cek-cek Bani Cake Art, boleh banget langsung follow aja IG-nya Bani Cake Art yang sekarang ada nih tampil atau di @bani cake art. Itu Hmm. juga mungkin kalau saya ada pertanyaan-pertanyaan terkait bisnis bakery atau kue boleh karena ya kayak langsung di DM aja gitu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan juga buat Foodies boleh langsung aja ke DM ke Foodies atau tadi buat teman-teman yang pengen ngeklaim voucher belajar buat SPK 10 boleh langsung juga nge-DM ke Foodies atau ke WA WACS kita di 0811 2009 7974. Oke, Kak Nonon, sebelum kita akhiri kita sesi foto dulu ya Kak. Iya. Oke. Siap ya Kak, nanti saya bakal SS. Nanti teman-teman juga kalau yang mau SS dan mau share di sosial medianya sendiri juga boleh. Oke, jangan lupa tag Foodies dan juga tag ke Bani Cake Art. Oke, siap ya Kak Nonon ya? Siap? 1, 2, 3. Oke, mantap. Sekali lagi terima kasih Kak Nonon. Udah hadir dan udah sharing-sharing di Foodies and Sharing hari ini. Semoga nanti kita ada kesempatan berkolaborasi lagi ya Kak. Oke. Sukses terus Kak Nonon dan Bani Cake Art. Maju terus bisnis kuliner Indonesia. Terima kasih teman-teman yang udah nonton.